Diduga memalsukan dokumen kasus kekerasan rumah tangga, Kasatreskrim Polres TTS Ibtu I Gede Dewaditya dilaporkan oleh anggotanya sendiri, Brigpol Rudi Soik. Anggota Polres TTS Brigpol Rudi Soik terpaksa melaporkan atasannya sendiri, Kasatreskrim Polres TTS Ibtu I Gede Dewaditya ke unit SPKT Polres setempat. Laporan tersebut dilatar belakangi adanya dugaan rekayasa dokumen kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan suami istri Mateus Stasion dan Serli Hagar Maubanu. Menurut Rudi Soik, kasus KDRT tersebut terjadi pada 2 Agustus lalu, di mana terjadi cekcok antara kedua pasangan suami istri tersebut. Lantaran mengalami kekerasan oleh suaminya, korban kemudian melapor ke Polres TTS pada 3 Oktober 2016 atau 2 bulan setelah kejadian. Rudi yang memegang sejumlah berkas perkara tersebut kepada sejumlah awak media di ruang SPKT Polres TTS menegaskan bahwa korban saat melapor pada tanggal 3 Oktober lalu tidak menunjukkan bekas penganiayaan. Namun setelah berkas kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres TTS, tiba-tiba tanggal berkas perkaranya dirubah dengan tanggal laporan 3 Oktober 2016 diubah ke tanggal 29 Agustus 2016 dan hasil visumnya yang dikeluarkan Dr. RSUD SOE tertanggal 6 September 2016. Bagi Rudi sangat tidak masuk akal hasil visum dokter keluar mendahului kasus yang dilaporkan korban. Sehingga dirinya menduga kasus tersebut telah direkayasa Satreskrim Polres TTS. Saya tidak mau berbicara, saya tidak mau terlibat di dalam merekayasa kasus orang lain. Tetapi mereka memaksakan saya untuk berbicara tentang hal yang benar. Mereka memaksa saya. Mereka memaksa saya untuk berbicara tentang hal yang benar. Ini asli-asli, Pak. Yang namanya Serli Hagar Maubanu tidak pernah melapor pada tanggal 29 Agustus. Saya tekankan. Tanggal 29 Agustus, Serli tidak pernah melapor di Polres TTS. Dia melapor itu pada tanggal 3 Oktober. Saat itu dia tidak ada luka memar sedikit pun. Karena kejadian ini sudah 2 bulan yang lalu. Percecokan. Ini kasus ini, kejadian ini tanggal 3 Oktober. Dan visum itu pada tanggal 3 Oktober. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ketika kasus ini tidak P21 pada tanggal 16, mereka rubah lagi. Bahwa seolah-olah kasus ini dilaporkan pada tanggal 29 Agustus. Dan visum keluar pada tanggal 6 September. Itu kan kejanggalan karena unsur penganiayaan adalah bukti visum. Kalau tanggal 3 Oktober anak ini tidak akan masuk sampai ke penjara. Nah, itu kan urusan para penyidik dengan si Mateus Stasion. Tapi kan saya ini jangan diperintahkan untuk merubah mutasi. Sementara itu, Kasatreskrim Polres TTS Ibtu I Gede Ditya saat dimintai klarifikasinya di Mapolres TTS mengaku kasus tersebut telah berproses sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan setelah dilimpahkan tahap 2 ke JPU, kasus tersebut kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri SOE. Ya, jadi laporan polisi dari si korban kita sudah tidak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengambil hasil visum dari si korban, kemudian kita melakukan penanganan kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP. Kita sudah dapat temukan tersangkanya siapa, kita lakukan penahanan, dan kita sudah limpahkan berkasnya ke JPU dan telah dinyatakan lengkap, sehingga kita lakukan tahap 2 terhadap tersangka tersebut. Dan saat ini untuk lebih jelasnya mungkin perkara tersebut sudah naik ke pengadilan seperti itu. Kapolres TTS AKBP Ketut Adniana Putra yang enggan diambil gambarnya secara terpisah mengaku akan mengecek kebenaran laporan polisi tersebut. Bila benar dan mengarah ke tindak pidana, maka selaku pimpinan Polres TTS dirinya akan melapor ke Polda NTT selaku lembaga tinggi di tingkat Polres untuk ditindaklanjuti. Pol Celerek, AFB TV melaporkan.